Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip yang tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Pedoman tentang pengelolaan arsip vital meliputi identifikasi arsip vital, perlindungan dan pengamanan arsip vital, dan penyelamatan serta pemulihan arsip vital. Pedoman ini diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Pedoman pengelolaan arsip vital diawali dengan mengidentifikasi arsip vital yang meliputi pembentukan tim kerja, kriteria arsip vital, analisis organisasi, pendataan, pengolahan hasil pendataan, penentuan arsip vital, dan penyusunan daftar arsip vital. Contoh arsip vital perangkat daerah diantaranya meliputi kebijakan strategis atau keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah selama masih berlaku, MOU dan perjanjian kerjasama yang strategis baik dalam maupun luar negeri selama masih berlaku, arsip aset negara seperti sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung, dan lain-lain, arsip hak paten dan hak cipta, berkas perkara pengadilan, berkas perseorangan pegawai, batas wilayah antar provinsi atau antar kabupaten kota, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Sementara untuk badan usaha milik daerah meliputi kebijakan perusahaan, RUPS, dokumen aset perusahaan seperti sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung, cetak biru, dan lain-lain, akte pendirian, risalah rapat direksi atau komisaris, gambar teknik, piutang lancar, saham atau obligasi atau surat berharga, serta neraca rugi laba. Dalam perbankan, meliputi kebijakan perbankan, dokumen nasabah, dokumen kreditor termasuk agunan, RUPS, risalah rapat direksi, dokumen desain sistem dan produk perbankan, dokumen merger, serta dokumen aset perusahaan atau bank seperti sertifikat, BPKB, gambar gedung, dan lain-lain. Di lembaga pendidikan meliputi arsip kesiswaan, kurikulum, hasil penelitian inovatif, register siswa, serta arsip ijazah. Dan untuk rumah sakit yaitu rekam medis. Dengan demikian, setiap instansi akan memiliki daftar arsip vital yang bersifat spesifik di instansi masing-masing. Perlindungan dan pengamanan arsip vital diperlukan dari faktor-faktor pemusnah atau perusak arsip vital, mulai dari faktor bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, perembasan air laut, longsor, kebakaran, badai, letusan gunung berapi, dan lain-lain, serta faktor manusia yang disebabkan perang, sabotase, pencurian, penyadapan, atau unsur kesengajaan dan kelalaian manusia. Hal ini memerlukan metode perlindungan arsip vital dengan cara menduplikasi dan mendispersal atau pemecaran arsip. Hal lain yang bisa dilakukan untuk melindungi arsip vital yakni dengan menggunakan alat khusus atau vaulting. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan penyimpanan khusus seperti lemari besi filing kabinet tahan api, ruang bawah tanah, dan lain sebagainya. Arsip vital disimpan pada tempat khusus sehingga dapat mencegah atau menghambat unsur perusak fisik arsip dan sekaligus mencegah pencurian informasi. Penyelamatan dan pemulihan atau recovery arsip vital pasca bencana atau musibah dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Penyelamatan. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan yang lebih parah, arsip vital yang terkena bencana dan memindahkan ke tempat yang lebih aman. Kedua, pemulihan atau recovery. Stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi setelah terjadi bencana perlu segera mungkin dilakukan perbaikan terhadap kerusakan struktur bangunan atau kebocoran. Upaya penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana besar perlu dibentuk tim penyelamatan yang bertanggung jawab mengevakuasi dan memindahkan arsip ke tempat yang aman. Sementara untuk penyelamatan bencana berskala kecil cukup dilakukan oleh unit-unit fungsional dan unit terkait. Misalnya musibah kebakaran yang terjadi di suatu kantor, maka pelaksanaan penyelamatan dilakukan oleh unit kearsipan dibantu oleh unit keamanan dan unit pemilik arsip. Penyelamatan arsip akibat musibah kebakaran hanya dilakukan terhadap arsip yang secara fisik dan informasi masih bisa dikenali.
Pembersihan arsip dari asap atau jelaga dilakukan dengan cara manual. Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi atau setelah selesai pemulihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelamatan arsip vital dan penyusunan laporan. Hal ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan kemungkinan adanya bencana di kemudian hari.